Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Hastuti SP MSc PSD. Saya adalah dosen tetap program studi Magister Agronomi program Pascasarjana Universitas Islam Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah kesuburan tanah. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi Magister Agronomi semester 1 dengan kode mata kuliah MAG 2541104 dengan bobot 3 SKS. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah kesuburan tanah meliputi CPL 2, yaitu mahasiswa mampu memiliki kepekaan sosial, kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan dengan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan yang inovatif sesuai dengan norma nilai dan etika akademik. Dan CPN 8, yaitu mahasiswa mampu mengkaji permasalahan pertanian, merumuskan dan memecahkan masalah di bidang pertanian berdasarkan analisis informasi dan data dengan menerapkan teknologi ilmu pertanian yang berorientasi pada peningkatan produksi, efisiensi, kuantitas, kualitas, dan keberlanjutan yang dilandasi pada penguasaan ilmu agronomi. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah kesuburan tanah yaitu CPMK 3, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap peduli terhadap masyarakat dan lingkungan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan sosial serta menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial sesuai dengan norma akademik. Selanjutnya, CPMK 15, yaitu mahasiswa mampu menganalisis permasalahan kompleks di bidang pertanian dengan memanfaatkan data, informasi, dan teknologi mutakhir berbasis ilmu agronomi. Pembelajaran mata kuliah ini sudah menggunakan kurikulum OBE, Outcome Based Education, yang berfokus pada capaian pembelajaran atau learning outcome yang harus dimiliki mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah ini. Pada akhirnya, mahasiswa akan dapat mengevaluasi kesuburan tanah dengan uji tanah dan tanaman serta merancang strategi pengelolaan kesuburan tanah yang efektif dan meningkatkan produktivitas tanah dan tanaman untuk mendukung keberlanjutan efisiensi sistem pertanian. Teknik pengajaran yang saya gunakan adalah dengan menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada pendekatan delivery, saya memberikan bahan kuliah berupa PPT materi dan RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning cerdas UIR di website cerdas UIR, sehingga mahasiswa dapat mempelajari materi sebelum belajar di ruang kelas. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa buku referensi, jurnal dari hasil penelitian saya, atau dari beberapa jurnal penelitian terdahulu, video, dan Canva sebagai media pendukung. Pada pendekatan interaction di mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa dengan metode pembelajaran berupa small group discussion, discovery learning, tanya jawab, dan kolaborasi. Assessment atau sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini adalah tes kognitif seperti kuis, UTS, dan UAS dengan kriteria penilaian menggunakan rubrik analitik. Kemudian yang kedua adalah teknik penilaian non-tes seperti tugas proyek individu dan kelompok dengan kriteria penilaian menggunakan rubrik persepsi. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah case-based learning, discovery learning, experimental learning, dan cooperative learning. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini berupa buku referensi karya beberapa ahli di bidang kesuburan tanah, hasil penelitian saya, atau artikel jurnal nasional maupun internasional bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan. Berikut adalah video proses pembelajaran mata kuliah kesuburan tanah dengan materi evaluasi kesuburan tanah dengan uji tanah dan tanaman pada pertemuan ke-14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini Ibu ngecek kehadiran mahasiswa dulu ya. Berapa mahasiswa yang tidak hadir hari ini? 2 orang.
Siapa nama mahasiswanya yang tidak datang? Fitra Wayudi dan Cecep Nur Hidayat. Kabarnya apa? Fitra Wahyudi sakit, Bu. Cecep Nur Hidayat tidak ada kabarnya, Bu. Oke, berarti jumlah kehadiran mahasiswa kita hari ini adalah 28 orang. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, Ibu akan persepsi terlebih dahulu mengenai materi sebelumnya di pertemuan 13 ya. Di ekosistem alami seperti hutan, rumput sabana, vegetasi itu tumbuh secara alami tanpa pemberian pupuk. Karena apa? Karena di sistem alami itu, misalkan seperti hutan, ya, seperti hutan, dedaunan itu jatuh, kemudian nanti dedaunan ini akan terdekomposisi dengan sendirinya dan menghasilkan yang namanya nutrisi. Nutrisi untuk siapa? Untuk tanaman. Jadi secara alami, jadi tidak perlu penambahan pupuk kimia. Namun pasti ada, karena aktivitas manusia akan terjadi ketidakseimbangan nutrisi atau kekurangan nutrisi. Siapa yang bisa menjelaskan aktivitas manusia seperti apa yang dapat menyebabkan menurunnya keseimbangan nutrisi tanah? Silakan. Izin saya, Bu. Ya, silakan Randy. Baik, Ibu. Aktivitas manusia yang menyebabkan menurunnya keseimbangan nutrisi tanah seperti yang pertama adalah penanaman dan pemanenan, Bu. Yang dimana proses penanaman nantinya unsur hara yang terdapat dalam tanah akan diserap oleh tanaman untuk pembentukan buah, sehingga unsur hara di tanah akan berkurang. Yang kedua adalah pengolahan tanah, yang dimana proses pengolahan tanah akan merubah struktur tanah, mempercepat proses dekomposisi bahan organik, dan mungkin saja dapat mempercepat erosi tanah, sehingga akan menurun atau leaching nutrisi tanah. Terima kasih. Oke, benar sekali ya, Randy. Jadi beberapa aktivitas manusia itu akan dapat menurunkan atau tidak menyeimbangkan nutrisi tanah. Ibu tambahkan, ada juga sebagai penggunaan pupuk kimia. Penggunaan pupuk kimia juga menyebabkan apa? Ketidakseimbangan daripada nutrisi tanah. Kemudian monokultur, penanaman monokultur yang hanya satu jenis saja. Penanaman yang satu jenis saja juga akan menyebabkan apa? Terjadinya penurunan keseimbangan nutrisi tanah. Oleh karena itu perlu dilakukan apa? Evaluasi kesuburan tanah. Untuk apa? Satu, untuk memonitoring status nutrisi tanah. Kemudian nanti kita dapat membuat atau mendesain strategi pemupukan yang tepat. Kemudian kita dapat merehabilitasi tanah-tanah yang rusak. Kemudian untuk apa? Untuk yang terakhir pasti untuk produktivitas yang sustainable atau berkelanjutan. Baik, Ibu masuk ke materi kita hari ini di pertemuan ke-14, CPL 8, mampu mengkaji permasalahan pertanian, merumuskan dan memecahkan masalah bidang pertanian berdasarkan analisis informasi dan data dengan menerapkan teknologi ilmu pertanian yang berorientasi pada peningkatan produksi, efisiensi, kuantitas, kualitas, dan keberlanjutan dilandasi pada penugasan ilmu agronomi. CPMK-nya adalah CPMK 15, mampu menganalisis permasalahan kompleks di bidang pertanian dengan memanfaatkan data, informasi, dan teknologi mutakhir berbasis ilmu agronomi. Kita hari ini berada di sub CPMK 8. Mahasiswa mampu mengevaluasi kesuburan tanah dan tanaman. Baik, sebelum kita memulai materi, apakah sudah di-download materi hari ini di e-learning Cerdas UIR? Sudah. Oke, bagus. Baik, kita masuk ke metode-metode apa saja dalam melakukan evaluasi kesuburan tanah. Ada 4 metode yang kita lakukan dalam mengevaluasi kesuburan tanah. Yang pertama adalah pengamatan visual.
pengamatan gejala visual yang ada di tanaman. Bagaimana bentuk tanaman itu, warna tanaman, bagaimana pertumbuhan tanaman. Nah, itu termasuk kepada observasi visual. Kemudian yang kedua dengan metode apa? Analisis. Iya, good. Analisis tanaman. Kemudian yang ketiga analisis biologi tanah. Yang keempat analisis kimia tanah. Baik, kita mulai materi hari ini dengan membuat small group discussion untuk kalian dapat mendiskusikan mengenai 4 metode ini dalam mengevaluasi kesuburan tanah. Indikatornya adalah apa itu pengertian dari metode-metode ini, kemudian contohnya, indikatornya yang harus kalian diskusikan. Yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan daripada metode-metode evaluasi kesuburan tanah ini. Silahkan dibuat small group discussion-nya. Oke, sudah 20 menit. Kita mulai presentasi kita hari ini. Udah selesai diskusi tadi. Dipersilakan untuk kelompok 1 dulu. Metode evaluasi kesuburan lahan dengan melihat gejala analisis dengan gejala tanamannya. Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Jirdan. Baiklah, nama saya Jirdan Patra. Ingin menjelaskan bahwa metode evaluasi kesuburan tanah menggunakan pengamatan visual dengan melihat gejala pada tanaman, yaitu mengevaluasi pertumbuhan dan penampilan tanaman secara langsung di lapangan untuk mengidentifikasi gejala kekurangan atau kelebihan nutrisi pada tanah. Oke, bagus Jirdan. Silakan duduk Jirdan. Dilanjutkan mungkin contoh-contohnya. Siapa yang bisa di kelompok 1 silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Rifki. Baik, nama saya Rafki Ksoi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai contohnya defisiensi nitrogen. Pada gejala tanaman, kekurangan nitrogen, yang ini akan menunjukkan perubahan warna daun, yang dimana menguning atau disebut dengan klorosis. Dan hal ini terjadi pada daun yang lebih tua. Selanjutnya, pada gejala kekurangan fosfor, yang ini daun akan menunjukkan warna hijau tua atau ungu. Baik, begitu saja, Bu. Ya, bagus Rifki. Karena apa? Kalau misalkan kita melihat gejala daripada tanaman yang ditunjukkan tanaman, misalkan ya nitrogen dan magnesium itu sama-sama kuning dia. Kalau sama-sama kuning dia, yang gejala defisit ya, defisit unsur hara, dia sama-sama kuning. Cuma perbedaannya kalau misal kekurangan nitrogen atau urea, kuning dia semua daunnya tuh. Tapi kalau dia kekurangan magnesium, daunnya kuning, coba lihat tulang daunnya hijau, hijau pekat. Nah, kenapa dia sama-sama menunjukkan gejala warna kuning? Karena fungsinya sama-sama untuk membentuk klorofil yang ada di daun. Jadi kalau kita melihat secara visual saja, oh kuning ternyata tanamannya. Kenapa kuningnya? Coba lihat kuningnya seperti apa. Apakah secara menyeluruh atau di bagian tengahnya atau tulang daunnya itu hijau pekat. Nah, kalau dia hijau pekat berarti dia kekurangan magnesium. Nah gitu ya. Sama juga kalau kena penyakit. Kena penyakit juga nanti akan kuning juga. Kalau kena penyakit, kekurangan air juga dapat menimbulkan gejala warna kuning pada tanaman. Nah, kita lihat apa kekurangan dan kelebihan dari pengamatan menggunakan gejala tanaman ini, metode ini. Siapa yang bisa tadi kelompok 1 silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan Randy. Baik, perkenalkan nama saya Randy Alfiandi. Saya ingin menjelaskan metode evaluasi kesuburan tanah dengan menganalisis tanaman, yaitu menganalisis kadar hara yang terdapat di jaringan tanaman, seperti pada daun.
Konsentrasi hara di jaringan tanaman merupakan indikator langsung dari status hara tanah. Terima kasih. Ya, jadi yang kedua adalah dengan metode analisis jaringan tanaman. Jadi tanamannya atau daunnya diambil, kemudian dibawa ke laboratorium, dicek kandungan unsur hara nitrogen, fosfor, dan kaliumnya. Nanti tergantung pada posisi daripada tanaman tersebut, di mana posisi daripada daun yang akan diambilnya gitu. Misalkan kalau tanaman kelapa sawit yang menghasilkan itu biasanya kita ngambil pelepah yang keberapa? 17. Ya, good. Pelepah yang ke-17 karena dia mencerminkan daripada proses fotosintesis. Kalau di TBM tanaman belum menghasilkan, di pelepah yang keberapa? 9. Ya, pelepah yang ke-9 itu yang mencerminkannya. Oke, lanjut untuk kelebihan dan kekurangan daripada metode ini. Silahkan di kelompok 2, kelebihan dan kekurangannya. Saya, Bu. Ya, silahkan Adinda. Baik, perkenalkan nama saya Adinda Setia Ramadhani. Saya ingin menjelaskan kisaran kritis nutrisi pada tanaman merupakan kisaran konsentrasi nutrisi dalam jaringan tanaman. Hasil analisis ini akan dibandingkan dengan nilai referensi tanaman untuk menafsirkan kecukupan, kekurangan, ataupun kelebihan nutrisi. Terima kasih. Ya, benar sekali Adinda. Itu ya tadi, kalau kita melakukan analisis jaringan tanaman, kita tahu siapa, oh ini udah pasti nih kekurangan magnesium gitu. Karena dia tersembunyi kan yang tadi dibilangnya. Cuma harus tepat di tempat pengambilan tanamannya. Jangan sampai yang tadi pelepah yang ke-17 kalian ambil di pelepah yang ke-38. Nah, itu tidak akan mencerminkan daripada pertumbuhan tanamannya. Oke, selanjutnya di kelompok yang ketiga analisis tanah. Silahkan kelompok 3. Baik, saya Bu. Ya, silahkan Rizky. Saya Rizky Kurniawan. Saya akan menjelaskan tentang metode evaluasi kesuburan tanah dengan analisis tanah yang dianggap paling akurat dan lebih baik daripada pengamatan visual dan analisis jaringan tanaman dalam mengukur ketersediaan unsur hara di dalam tanah. Karena dengan melakukan analisis tanah akan menunjukkan keadaan ketersediaan nutrisi sebenarnya bagi tanaman. Baik, Bu. Ya. Terima kasih, betul Rizky ya. Jadi kalau yang ketiga adalah dengan menganalisis kimia tanahnya. Di sini ada penelitian saya mengenai dampak kemiringan lahan terhadap kadar hara dan produksi kelapa sawit. Di sini saya melakukan analisis 2 ya sekaligus. Saya melakukan analisis tanah dan analisis tanaman kelapa sawit di sini yang sudah menghasilkan di pelepah yang ke-17. Nah, ini dia. Siapa yang bisa menganalisis apa nilai kesuburan tanahnya yang digabungkan antara kimia tanah dan kandungan hara tanaman kelapa sawit? Baik, nama saya Agus Albani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait tabel analisis sifat fisik dan kimia tanah, kemudian kandungan hara tanaman kelapa sawit berdasarkan kemiringan lahan. Jadi berdasarkan tabel ini, untuk N total nilainya itu di 0,18%. Namun setelah dilakukan analisis, N-nya di 2,60. Kemudian pada fosfor, ini fosfornya tinggi 56,1 ppm. Kemudian pada kandungan hara tanaman dia hanya di 0,15%. Ini tergolong rendah. Kemudian pada kalium itu tergolong rendah yakni 0,057%. Dan pada hasil analisis di 0,80%. Iya, silakan. Terima kasih Albani. Silakan duduk. Nah, kita bisa lihat ya, kalau di sini di hara tanah N tanah itu lebih rendah, di sini rendah, tapi di tanaman dia normal. Artinya apa? Tanaman dapat menyerap nitrogen dengan maksimal, makanya si tanah jadi rendah. Kita lihat lagi P-nya tinggi, tapi di sini defisiensi atau artinya apa? Good.
Artinya fosfor pada tanaman itu tidak diserap baik oleh si tanaman. Jadi dia masih tinggi di sini. Sedangkan di sini rendah. Berarti tidak diserap dengan baik. Kemudian di K, kita lihat K-nya, kaliumnya rendah. Ya. Di tanaman juga rendah. Berarti memang terjadi defisit unsur hara kalium. Nah, dari sini siapa yang bisa menyimpulkan strategi apa yang bisa dilakukan? Ya, silakan, Ferdi. Baik, ada beberapa strategi. Yang pertama itu untuk nitrogen, karena dia sebelum dianalisis itu rendah, maka dia tidak perlu ditambahkan pupuk, karena penyerapan unsur haranya sudah maksimal. Kemudian untuk unsur hara fosfor, itu tidak juga diperlukan tambahan pupuk, tetapi perlu dilakukan beberapa strategi agar penyerapan oleh tanaman dapat dilakukan dengan maksimal. Dan yang terakhir itu pada unsur hara kalium, itu kan rendah, tetapi pada analisis juga rendah, maka perlu ditambahkan unsur hara kalium. Ya, bagus. Jadi kalau misalkan nitrogen ini sudah pas ya, karena dia sudah normal di tanaman, berarti sudah diserap oleh baik dengan tanaman. Berarti tidak perlu lagi penambahan unsur N atau urea, sudah cukup pupuk yang diberikan itu. Maksudnya diberikan sesuai dosis. Tapi kalau si P, perlu nggak penambahan dosis lagi? Tidak perlu. Tapi perlu strategi bagaimana si P dapat menyerap dengan seperti dengan cara pemberian apa? Mikoriza. Nah, itu tuh bisa dapat menyerap, memaksimalkan unsur hara P. Kemudian yang K, bagaimana dengan K? Perlu ditambahkan unsur hara K. Nah, ini dia hasil penelitian. Paham sampai sini? Berarti di sini menggabungkan dua metode analisis tanaman dan analisis kimia tanah. Next, terakhir adalah analisis biologi tanah. Silahkan kelompok 4. Saya, Bu. Ya, silakan, Rian. Nama saya Dedi Hermawan Demanik, Bu. Saya akan menjelaskan evaluasi kesuburan tanah dengan metode analisis biologis tanah. Merupakan evaluasi kesuburan tanah berdasarkan aktivitas biologi ataupun makhluk hidup, kelimpahan dan keanekaragaman organisme tanah yang melibatkan dalam siklus nutrisi, dekomposisi bahan organik, dan pembentukan struktur tanah. Ya, terima kasih, benar ya. Jadi kalau di yang terakhir adalah biologi tanah. Dari segi apa? Respirasi, ya, jenis makhluk hidup yang ada di dalam tanah. Berarti kalau misalkan banyak makhluk hidupnya, berarti apa, mencirikan apa? Tanah yang subur. Nah, selanjutnya parameter apa saja yang digunakan dalam menganalisis biologi tanah? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya Rian Adi Rusadi. Saya akan menjelaskan parameter yang dapat dilakukan dalam analisis biologi. Antara lain yaitu yang pertama, respirasi tanah. Parameter ini akan menggambarkan CO2 yang dilepaskan dari mikroorganisme tanah. Jika respirasi tanah tinggi, berarti aktivitas metabolisme organisme di dalam tanah juga tinggi. Yang kedua, jenis enzim yang dihasilkan dari mikroorganisme tanah seperti dehidrogenase, fosfatase, dan urease. Yang ketiga, keanekaragaman mikroorganisme tanah seperti cacing tanah atau nematoda. Kehadiran cacing dalam tanah akan mencerminkan tanah memiliki sirkulasi udara atau aerasi yang bagus. Ya, benar sekali Rian tadi. Kalau di biologi tanah, analisis biologi tanah, kita melihat bagaimana mikroorganisme tanah yang ada di dalam tanah tadi. Respirasi CO2, kan makhluk hidup melakukan apa? Respirasi. Yang dikeluarkan apa? Dari respirasi CO2. Kalau makin tinggi CO2-nya berarti menunjukkan di situ banyak organisme. Misalkan apalagi abundant, kelimpahan. Misalkan banyak cacing tanah, banyak nematoda. Nah, itu mencirikan tanah-tanah yang subur. Paham sampai sini? Berarti terakhir ada 4 metode analisis daripada evaluasi kesuburan tanah. Yang pertama ada apa? Pengamatan visual. Ya, pengamatan visual. Yang kedua? Analisis
Analisis jaringan tanaman. Yang ketiga, analisis kimia tanah. Yang keempat, oke, analisis biologi tanah. Baik, itulah 4 metode dalam menganalisis evaluasi kesuburan tanah. Untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan yang ke-15, nanti silahkan di-download materinya di e-learning cerdas ya. Kita membahas mengenai masalah kesuburan tanah di Indonesia dan pengelolaan kesuburan tanah di Indonesia. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran pada pertemuan ini. Semoga pembelajaran yang telah dilaksanakan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kompetensi mahasiswa dalam mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.